Hai, saya Ariel Tatum dan kali ini sedang di Brilio dan mau di-challenge getting to know me questions. Kak, fashion item apa yang bikin kamu pede pas pakainya? Fashion item, kayaknya high heels deh karena aku agak minim tingginya. Iya sih, lumayan bisa dibilang confidence booster. Oke. Terus kalau lawan main film yang bikin kamu nervous siapa? Kayaknya semuanya deh, karena ketika kita disatukan di sebuah film dan punya chemistry tertentu di cerita tersebut, kalau nggak kenal sama orangnya secara pribadi tuh pasti ada nervous dulu kayak gimana cara kita membangun chemistry-nya. Karena chemistry itu biasanya dibangun dari kita pribadi dulu, selain dari karakter kita masing-masing, dari kita pribadi ke satu sama lain, abis itu baru membangun sebagai dua karakter di film ini gitu. Jadi selalu sih, kayak sama Radit kemarin itu lumayan deg-degan karena beliau cukup sulit untuk apa namanya, ditaklukkan gitu, keintrovertannya. Jadi cukup prosesnya yang cukup bikin deg-degan, nervous dan lama. Untung pada akhirnya bisa crack the code. Terus kalau bad habits yang paling susah dihilangin apa? Nggak ada sih, kayaknya aku punya kebiasaan dari aku muda, aku nggak suka ketergantungan akan apapun itu dalam hidup. Jadi kalau misalnya aku ngerasa aku udah cukup attached sama sesuatu, itu pasti aku mencoba untuk ngelepasin diri aku dari itu gitu. Kayak main game gitu, dulu aku sempat kayak Kak Radit juga tadi bilang kayak suka main game terus kayak beli-beli sampai berapa juta. Di titik aku ngerasa kayak I don't think this is healthy for me, aku nggak mau melakukan ini sampai ke depannya, aku berhenti. Hal-hal kayak gitu. Kayak kalau aku tahu aku udah bisa berhenti, aku nggak apa-apa. Kayak aku rokok kayak bad habit, cuma itu udah conscious decision sih. Ini buruk banget sih. Cuma maksudnya kayak aku tahu ketika aku harus lepas rokok kayak dalam beberapa kesempatan, kayak setiap kali aku retreats, wellness retreats itu selalu nggak boleh ngerokok areanya. Dan aku ngerasa selama ini aku baik-baik aja dengan itu. Jadi ketika aku balik dan aku ngerokok lagi, aku merasa kayak well, it's not that I'm very addicted, emang pilihan hidup. Sebagai perokok aktif, pernah nggak sih ngerasa takut badan tuh jadi bau rokok atau gimana? Terus kayak cara ngatasinnya gimana? Aku perokok aktif tapi aku sebel banget kalau orang bawa rokok sih. Jadi aku selalu mengupayakan untuk aku nggak bau dengan ngabisin parfum 2 botol sebulan. Itu semua orang tahu banget kalau aku habis ngerokok pasti aku gitu kayak, karena aku sangat mengupayakan untuk gak bawa rokok, terutama ketika orang yang aku misalnya kayak lawan main aku kayak Karadit gitu, memang bukan perokok, aku selalu make sure bahwa lo bisa cium bau rokok gue nggak. Aku selalu kayak pakai sanitizer tangan, terus body lotion yang sama dengan parfum aku, itu sangat membantu sih karena itu lebih nempel gitu baunya. Kenapa milih rokok instead of vape atau sebagainya? Aku orang Indonesia, jangan hina aku dengan hal-hal yang bukan tembakau asli. No offense, but offense to all of you who smokes other than tembakau. Kalau ngerokok tuh ya tembakau yang asli gitu loh, jangan yang buatan-buatan. Terus sebutin dong Kak satu makanan yang Kakak tuh doyan banget tapi orang tuh nggak nyangka kalau Ariel Tatum makan itu gitu. Aku nggak tahu kenapa orang selalu ngerasa aneh aku suka pete sama jengkol. Ya bau, cuma maksudnya kayak kalau misalnya masaknya bener kan bisa enak gitu. Tapi kayak semua orang selalu kayak, lo beneran suka, lo makan pete, lo makan jengkol gitu, kayak ih gitu. Terus ada nggak beauty tips yang turun-temurun dari keluarga yang works di kamu tapi masih dilakuin sampai sekarang? Beauty tips. Aku tuh ada keturunan Chinese kan, dan keluarga kami masih banget percaya sama pengobatan herbal dan lain-lain. Kita percaya bahwa makanan kita itu sangat menyembuhkan kita punya kekuatan dan kemampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi memang mungkin yang bisa dibilang beauty tips adalah itu sih, pola makan dan hidup yang memang berdasarkan hal-hal yang memang alami dari semesta alam gitu. Itu kayak itu deh, dan sampai sekarang aku masih berlakukan banget. Aku jarang banget minum obat, aku cukup jarang sakit seumur hidup. Aku bersekali sakit tuh pas aku umur 18 tahun. Itu semua aku rasa berkat kayak makanan yang aku konsumsi dari aku kecil dan pengobatan-pengobatan alternatif yang aku gunakan dari kecil dari keluarga gitu sih. Terutama resep-resep Chinese ya, kayak sup-sup Chinese itu, terus ingredients
kalau misalnya kalian ke kayak toko obat Cina gitu tuh mereka punya kayak jar-jar isinya kayak jamur-jamuran kering, terus buah-buahan kering. Itu yang benar-benar masih banget ada di rumah aku sampai sekarang sih, dan aku tetap Terus minum dan kalau makan. morning routine Ariel Tatum tuh kayak gimana sih? Morning routine, bangun udah pasti di sebelah aku tuh ada air minum sama aku tim bermasalah pencernaan, jadi setiap pagi harus minum probiotik. Terus suplemen sebagai intinya ada serangkaian suplemen yang aku minum, habis itu stretching, habis itu menyapa kucing-kucing aku, habis itu ya siap-siap untuk keseharian. Pokoknya yang penting ya itu suplemen first thing in the morning, stretching, minum fiber drinks and stuff. Terus biggest gratitude of being a woman. Biggest apa? Gratitude. Biggest gratitude of being a woman. Mulai dari mana? Banyak banget lah. Aku ngerasa kami para perempuan itu makhluk yang sangat apa ya? Aku ngerasa beruntung sebagai perempuan karena aku ngerasa perempuan itu adalah semacam portal dari dunia fisik ke dunia spiritual, karena hanya perempuan yang bisa melahirkan jiwa baru gitu. Jadi menurut aku kita punya kelebihan itu yang sangat luar biasa, yang banyak, aku juga salah satunya, banyak perempuan, aku salah satunya yang sering melupakan seberapa magis kekuatan yang kita punya yang udah dikasih sama semesta dan Tuhan gitu. Aku ngerasa kita para perempuan punya apa ya, jalur yang lebih cepat untuk bisa terkoneksi sama semesta alam, sama semua seisi bumi. Jadi itu one of the power that I love about being a woman. Penting sih makeup buat seorang Ariel Tatum. Penting karena aku kerjanya membutuhkan makeup, dan I do love makeup when I like to kayak buat bersenang-senang, bereksperimen dengan jenis apa ya, cara mempersolek diri, dan ketika aku pengen feel fancy and feel a little extra pasti I put on makeup gitu. Terus prefer being a career woman atau full time housewife? Terus alasannya kenapa? At this point kayaknya aku dua-duanya in a way deh. Nggak in a way housewife juga. I mean I have 4 cats yang benar-benar clingy banget sama aku. Aku suka the idea of being a housewife. I adore housewives. Karena itu adalah pekerjaan yang sangat sulit di dunia ya, yang nggak digaji dan yang 24 jam per 7 gitu ya. Terutama karena aku suka masak, aku suka di rumah, aku nggak terlalu suka bersosialisasi kecuali memang karena kerjaan gitu. Jadi dua-duanya kayaknya seru sih. At this point aku juga ngerasa aku melakukan itu dua-duanya karena aku suka masak buat diri aku sendiri. I'm being a housewife to myself at this point. Kayak itu. Tapi aku juga suka berkarya lah pastinya. Aku suka belajar. Aku sangat diberkati dengan ranah kerja di mana setiap kali aku mulai project pasti aku mulai lagi dari nol. Aku belajar hal-hal baru lagi untuk diri aku, belajar banyak dari orang-orang yang aku temuin. Jadi syukurnya saat ini dalam hidup aku ngerasa aku menjalani dua-duanya dengan sangat bahagia. Oke, Sobat Brilio, thank you so much for watching. Jangan lupa nonton film Catatan Harian Menantu Sinting mulai tanggal 18 Juli 2024 di bioskop kesayangan kalian. See you!